Ini sih mas, untuk dibilang stand up comedy ini jadi prioritas hiburan di Gresik itu kayaknya masih minim. Soalnya ketika kebanyakan ketika kita open mic di pitch yang sahabatnya main jati itu sebenarnya itu harusnya jadi pioner di Gresik. biar nggak pakai, kalau ada show lagi nggak pakai gestar dari luar. Teori keutuhannya itu sebenarnya ada dalam teorinya itu ada premis, setup, punchline. Oke, gini aja. Saya ke apotek yang 24 jam. Iya. Nah, saya mau beli obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pemirsa Ini Gresik. Kali ini kita kembali ke podcast Ini Gresik. Siang hari ini kita kedatangan seorang tamu dari komunitas stand up comedy ya, Mas. Perkenalkan, nama saya Simon dari komunitas stand up Indo Gresik. Boleh diceritakan Mas, kira-kira sekarang gimana stand up di Gresik? Stand up di Gresik itu kayaknya ngelihat dari show yang terakhir kemarin Mas ya. Iya. Itu kayaknya antusiasnya udah kebangun sih. Soalnya dari show yang sebelumnya itu cuma beberapa penonton, di show terakhir ini kemarin udah nyampe 60 penontonan lah kurang lebih. Jadi bisa dikatakan antusias untuk nonton stand up itu udah agak kebangun dikit lah. Berarti udah berapa tahun Mas berdiri di Gresik? Sama siapa nih yang pertama sing bawa ke sini? Oh, iya. Kebetulan itu kayaknya ya Mas ya. Soalnya saya juga baru ikut di komunitas ini, tapi kemarin sudah tanya-tanya ke teman-teman. Itu katanya tahun 2016 itu ada namanya Mas Tuhin. Itu bikin komunitas ini, dan memang kalau ngomongin pertama kali untuk apa dibuat sih kayaknya hanya Mas Tuhin aja yang tahu kayaknya. Oh, gitu. Tapi kalau ngelihat makin kesininya sih Mas ya, kalau makin kesininya itu kayaknya mungkin jadi variasi hiburan sendiri gitu sih di Gresik. Oke Mas, kalau saya kan biasanya suka lihat stand up di YouTube Mas. Di YouTube beberapa kali ikut ini sih, acaranya stand up waktu itu di Pit Stop ya? Pit Stop. So Mas Jati itu. Mas, Ya. Kemarin juga sempat ngundang Mas Jati, cuman beliaunya berhalangan. Betul. Mas Simon ya, mungkin boleh di sharing juga Mas ke teman-teman Ini Gresik yang kepengen belajar stand up, mungkin barangkali kira-kira minimal apa sih yang diketahui rumusnya gitu. Iya benar. Iya sih Mas, kayaknya selain antusias menonton itu kayaknya antusias ingin ikut itu kayaknya tinggi banget. Terlihat dari banyaknya DM di Instagramnya Stand Up Indo Gresik sendiri. Itu banyak yang tanya, Mas siapa sih Mas caranya ben ikut stand up Gresik itu kayak gimana? Terus apa aja yang dipersiapkan? Kayaknya sih kalau menurut saya sendiri itu kayaknya yang dibutuhkan ya mental aja sih Mas. Soalnya kalau masalah penulisan, masalah lucu nggak lucunya itu nanti bisa diasah sendiri sama teman-teman di komunitas itu kayak gitu. Terus gimana caranya ikutnya? Tinggal datang aja atau pantau Instagramnya Stand Up Indo Gresik. Itu dimana kita nanti open mic, silakan datang aja, nggak usah maju nggak apa-apa, nanti tetap di akhir show, di akhir open mic itu kita tuh biasanya ada sesi sharing. Nah itu ikut aja nimbrung nggak apa-apa sih. Jadi tipe saya itu di one liner aja, tetap ada premis, setup, punchline-nya, cuma lebih padat lagi. Itu contohnya tuh kayak saya ke apotek yang 24 jam. Iya. Nah, saya mau beli obat. Tapi waktu itu saya nggak rame-rame, soalnya di situ ada obat tidur. Oke. Itu namanya
one linernya di situ. Jadi tetap ger. Nah, untuk gernya sendiri tingkatnya kelucuannya tergantung penonton. Gitu sih ya. Oke, siap. Guys, Tapi kalau seleranya orang Gresik sendiri tuh pakai bahasa Gresian, apa pakai bahasa Indonesia atau gimana mas? Kalau untuk itu sendiri sih mas ya, dilihat dari show yang terakhir kemarin itu kayaknya sukanya itu yang pakai bahasa Jawa sih mas. Kalau bahasa Indonesia sendiri kayaknya istilah-istilah Jawanya itu nggak kena, jadi tetap harus pakai bahasa Jawa itu sih. Nah tapi untuk ini sih mas, untuk dibilang stand up comedy ini jadi prioritas hiburan di Gresik itu kayaknya masih minim, soalnya ketika kebanyakan ketika kita open mic di pit stop, di warung yang biasanya kita open mic itu penonton itu kadang kan di stand up itu ada istilah riffing itu adalah ngobrol sama penonton. Nah ketika riffing itu penonton itu kadang agak risih gitu, apa sih, so asik lah gitu. Nah tapi nggak bisa dilihat itu dari saja, dilihat di situ saja sih. Cuma asumsinya adalah bahwa stand up di Gresik ini masih belum jadi prioritas hiburan lah, gitulah istilahnya. Selain itu kenapa mas ya? Apa karena faktor industri atau faktor budaya ngopi atau gimana? Iya benar. Tapi ini sih mas, kita kemarin kan ya itu sebenarnya keresahan kita semua sih, maksudnya keresahan di komunitas. Kenapa kok kayak gitu? Kalau saya pribadi mungkin orang ketika di warung, katakanlah di tempat yang kita open mic di situ, nah, orang ngopi di situ itu pengennya kayaknya hanya ngopi aja gitu. Nah, jadi pegel sumpek mosok kromo kan stand up itu kan keresahan, ngomong keresahan, unek-uneknya gitu lah. Ngopi enak-enak mosok ngomong ini mana, aku juga sumpek lama kok ditambah sumpek mana gitu sih kayaknya. Kayaknya seperti itu. Jadi orang mau mendengarkan stand up kayaknya masih ya susuk lah gitu. Apa namanya, masih kurang lah istilahnya seperti itu. Mas kalau kita melihat kiblat stand up di Indonesia ya, misalnya Mas Bang Panji ya, dia kan pasang tiket mahal tuh sampai berapa? Bener ada 1 jutaan paling murah berapa mas itu? 500 paling murah, ada 1 juta, dan mereka bisa full stadion kemarin ya, Mensrea itu, dan sekarang sedang viral juga di Netflix gitu ya, dan dipotong-potong bahkan menjadi bahan perbincangan netizen. Menurut Mas Simon pripun nih, gimana itu? Kalau itu sendiri sih apa mas ya, kan apa enak untuk di istilahnya digoreng lah istilahnya untuk materinya Panji itu kan ya. Mungkin yang belum lihat ya silakan ditonton dulu, cuma bukan spoiler tapi intinya adalah yes, karakternya Panji memang harus ada politiknya gitu sih. Jadi untuk kalau menurut saya pribadi sih materinya baru fresh, cuma ya kembali lagi ada tetap namanya stand up komedian, komika itu mesti punya pro dan kontranya masing-masing gitu lah. Jadi ya yang di sosial media itu ya tetap yang rame ya yang pro sama Panji, sama yang kontra sama Panji itu sama-sama rame lah gitu sih. Tapi kalau menurut saya pribadi sih keren lah, maksudnya dengan apa ya, katakanlah Panji ini adalah pembuka jalan untuk teman-teman junior-juniornya untuk masuk ke ranah yang lebih jauh lagi gitu sih mas. Oke mas. Kira-kira prospeknya kalau di Inggris gimana mas ke depan stand up? Semoga harapannya di tiap tahun itu stand up Gresik itu punya ini sih mas, punya show sendiri, antara show teman-teman atau show dari anggota itu sendiri. Nah, kadang-kadang ada special show gitu kan. Nah, itu harapannya saya ke situ. Ada yang satu pioner katakanlah Mas Jati punya show sendiri. Harapannya seperti itu sih. Oke. Selama ini berarti banyak mendatangkan dari luar mas ya? Mendatang tamu kayak Mas Fuad. Kistar. Ya itu karena apa ya istilahnya untuk mendongkrak. Nah itu lagi lah mas. Maksudnya yaitu seperti yang saya bilang tadi bahwa stand up comedy ini bukan prioritas hiburan di Gresik, jadi butuh sosok yang benar-benar
menarik penonton gitu Mas. Jadi ya sementara ini memakai gestar dari luar Gresik gitu sih. Kalau ini Mas, kalau model-model roasting gitu gimana ya di Gresik gitu ya? Kalau Masih- roasting, Masih diminati apa enggak ya? Atau menakutkan? benar-benar. Tapi kalau di Gresik sendiri, teman-teman stand up pernah pakai roasting itu dulu waktu di Pit Stop yang di Usman Sadar itu pernah sekali bikin roasting tokoh ya bukan tokoh-tokoh besar banget sih, cuma tokoh lah di roasting dan memang ada peminatnya. Iya, iya. Nah, entah itu karena memang dari stand up-nya sendiri, oh ono roasting rek, atau dari bintangnya itu tadi, tokohnya itu tadi, kurang tahu, tapi seenggaknya ada yang minat nonton lah istilahnya gitu sih. Baik. Oke Mas, terima kasih Mas Oke, Simon ya. sama-sama. Kalau ini dalam waktu dekat ada event di mana? Atau rencana mungkin barangkali tahun 2026? Kalau 2026 kemarin masih ngobrol-ngobrol itu akan diadakan lagi show yang seperti kemarin yang mungkin sudah ikut Instagramnya Stand Up Indo Gresik. Kemarin kan ada namanya Sun Stand Up Stand Up Night. Nah itu acara besarnya Jawa Timur. Nah insya Allah kalau kemarin melihat antusiasnya seperti itu, insya Allah tahun ini diadakan lagi dan mungkin venue-nya agak lebih tinggi lagi daripada yang kemarin gitu sih Mas. Boleh Mas kolaborasi sama ini Gresik kalau mau dilangsung. boleh silakan nanti teman-teman juga. Oke. Baik Mas Simon Iya. dan teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri mungkin kalau live mungkin ada pertanyaan ya? Enggak ada pertanyaan. Ada dari Mbak Nani sama ada pertanyaan silakan. Mas, oh ya tadi balik lagi Mas sebelum ditutup mungkin. Oke. Yang teori tadi apakah stand up itu harus berdiri terus lucu gitu atau cukup duduk lucu ya? Iya. Kalau stand up sendiri itu sih ini Mas ya, maksudnya kayak sebuah pertunjukan di mana satu orang berdiri di depan mencoba untuk lucu, bukan lucu sih, tapi mencoba untuk menertawakan apa yang menjadi keresahannya dia. Nah, jadi kalau kita lagi nongkrong di warung terus ono sing dagel dan lain sebagainya, kayaknya itu masih belum ranahnya stand up comedy. Nah, cuma ya lucu tapi belum bisa disebut stand up comedy. Oke. Gitu. Berarti ada syarat khusus ya. ya kayak gitu deh. Mungkin kayak gitu. Kalau minimal waktu berapa? Minimal waktu. Kalau minimal waktu sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tergantung materinya. Berarti 5 menit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 5 menit. Bahkan yang di salah satu stasiun TV itu ada yang hanya 3 menit aja. 3 menit. Nah, dan itu benar-benar harus dapat tawa yang padat banget. Kalau Suci Susah itu audisinya berapa menit? Kalau 3 menit. Kalau yang audisi yang pernah saya tahu itu kayaknya tergantung juri. Kalau jurinya masih menikmati materinya, Iya. lanjut aja terus. Tapi kalau udah boring ya langsung dikat aja gitu sih. Ya mudah-mudahan nanti ada stand up Perwakilan ke saya. Ya, amin. Saya lihat tuh ada Mas Jati tapi nggak tahu waktu dan itu nggak pendaftaran tuh Mariono gagal. Iya benar. Satu lagi berapa kali wah sayang sekali. Tapi sebenarnya itu Mas, maksudnya apa ya? Sebenarnya Mas Jati itu kayaknya Grogi tak? sebenarnya di Gresik itu ada ya itu Mas yang sahabatnya sama yang Jati itu sebenarnya itu harusnya jadi pioner di Gresik. Nah, biar nggak pakai kalau ada show lagi nggak pakai gestar dari luar. Cuma kan kemarin ini kayaknya loh ya, dari ceritanya itu bukan gara-gara apa tapi mungkin kesialannya kali ya. Kesialannya soalnya kan yang pertama itu yang Suci 9 kalau nggak salah itu kan waktu COVID. Nah jadi audisinya tuh via online. Kendalanya ada di mikrofon sama koneksi internet gitu sih katanya gitu. Terus yang Suci 10 itu udah dapat tiket ke sana, maksudnya audisi yang ke Jakarta, cuma ketiduran. Jadi ya wes lah, sialnya seperti itulah. Si turun beruntung berarti. Silakan Mbak, mau tanya.
Untuk Mas Simon, saya mau tanya nih. Ya boleh. Awalnya kenapa sih pilih menjadi stand up comedy kok nggak menjadi penyanyi dangdut? Oke, dari dangdut. Pertanyaan bagus. Kenapa nggak dari dangdut? Soalnya sudah ada Nasar nggak? Nggak. Sorry. Nggak apa ya? Kenapa kok jadi stand up comedy? Karena mungkin dalam tanda kutip penyakit dari teman-teman yang ikut komunitas juga mas ya. Kayaknya itu merasa paling lucu. Nah, jadi ya apa sih rasanya jadi lucu itu. Nah, kayak atau mungkin ini penyakit saya sendiri nggak tahu ya. Mungkin di tongkrongan kayaknya aku lucu rek. Nah, gitu jadi nyoba itu saya. Kalau saya pribadi. Nah, terus kenapa nggak penyanyi dangdut? Itu jauh nggak usah ya, nggak usah lah. Dijawab nggak apa-apa mas? Tidak nggak. Bisa diklip kok. Karena suaranya fals. Nah, gitu sih. Nah, jadi timbangannya nyanyi, bunga-bunga aing apa mengutarakan keresahan aja gitu aja sih kayaknya. Oh ya. Ya, kecewa. Oh ya. Sudah, Mas Simon ini kan tadi selain jadi stand up kan ngajar kan ya? Iya, kebetulan. Ngajar. Nah itu kalau ngajar pakai stand up juga. Loh, tapi pernah sih, Pak. Tapi pernah waktu apa ya, waktu materi gitu kan, materi ke anak-anak itu. Ya tak selipin dikit-dikit. Kok ada sing guyu. Tinggal uji coba ya mas. Ya itu coba deh. Kok ada sing guyu ya wis lah. Itu saya pernah sih. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Oke mas, pernah nggak sih mas ditertawain karena nggak lucu? Terus rasanya tuh kayak gimana? Oh, oke. Sebenarnya ini Mbak, sebenarnya nggak pernah sekali. sering. Soalnya ya itu tadi Mbak, mungkin apa ya, mungkin jam terbang kayaknya, jam terbang kan masih baru gitu kan, jadi mungkin mengolah cari lucunya kayak gimana, terus bikin sebenarnya kalau bikin materi yang gampang itu relate gitu mas, mungkin relate sama penonton, relate sama apapun lah gitu, jadi mudah untuk orang masih mendengar premisnya yang kalimat tidak lucunya itu udah tertarik, apa ya gitu. Nah jadi mungkin premisnya itu yang mungkin paling dekat atau paling mudah untuk ditangkap orang itu kayaknya relate sih. Nah, kebetulan materi saya itu nggak relate semua gitu loh. Jadi orang-orang kayaknya bersih gitu. Atau malah ketika pernah itu ngeblank gitu kan, malah itu yang bikin mereka ketawa gitu loh. Ya wis lah. Kayaknya apa ya? Kayaknya hal yang nggak lucu itu bisa jadi kelucuan gitu ya kayaknya. Terus buat ininya sih, buat gimana rasanya di panggung, kayaknya sepertinya saya sudah terbiasa untuk berdiri di depan. Jadi kalau dalam situasi apapun ya wis seperti itu aja gitu. Jadi untuk kembali lagi ini sih kebiasaan kebiasaan berdiri di depan, lucu gak lucu ya apapun keadaannya ya wis gitu aja gitu. Jadi nggak ada ngeredek atau apa gitu sih. Oke, baik gitu. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih, Mas Simon. Iya, sama-sama. Untuk mungkin sebelum diakhiri terus dari tadi. Ini mungkin Mas ke pesan. Oh ini. Sebentar. Ini kan katanya tadi berdasarkan keresahan ya. Iya betul. Ini kita teman-teman netizen followernya ini itu lagi pada resah kayak jalan berlubang gitu. Rasa maling motor itu bisa dibuat ini enggak mas? Bisa. Ada teman di stand up juga yang fokus ngebahas soal bukan fokus ngebahas tapi peduli dengan Gresik. Jadi materinya itu kebanyakan soal Gresik. Jadi mungkin yang penasaran dikasih klipnya ya. Jadi kalau yang penasaran ikuti stand up Indo Gresik. Itu kita open mic di mana. Nanti kalau pengen denger ocehan tentang jalan berlubang terus dan lain sebagainya itu bisa langsung nonton di sana. Gitu sih. Baik, kesan-kesan pesan buat ini musik mas? Biar bisa viral. Untuk ini aja sih, mungkin teman-teman yang followers dari ini Gresik
mungkin lebih bijak untuk menggunakan sosial media dan juga lebih memilih dan memilah konten yang akan dibuat itu sekiranya bisa bermanfaat atau enggak untuk orang lain seperti itu. Oke. Gitu. Matur suwun Nggih. Mas Simon sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya di tempat kami. Oke. Mudah-mudahan bisa disambung lagi di Amin kesempatan amin amin. berikutnya. Atau kita juga bisa kolaborasi ke event-eventnya. secara media boleh siap. Oke, itu dari kami. Ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada, kita tutup. Ya mana tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.